Oke semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari Just Best Topic. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham dan analisa teknikal untuk di minggu depan. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam rekomendasi minggu depan, kita review terlebih dahulu bagaimana pergerakan rekomendasi di minggu lalu. Gue ngajak kalian juga untuk melakukan pembukaan rekening di Jasa Utama Kapital Sekuritas cabang Best Topic. Untuk kalian yang pengen dapat rekomendasi harian, dapat grup Telegram, ada live thread juga, di mana nanti di sana kita akan ada pembahasan-pembahasan. Plus juga kalian bisa ikutin kelas, ada yang berbayar, ada yang free, dan yang free juga udah cukup bagus kok. Gitu. Oke, kita lihat dulu terlebih dahulu IHSG. Kalau kalian perhatikan IHSG di hari Kamis dan Jumat ini udah kelihatan turun gitu ya. Dan kalau diperhatikan juga ini range sideways-nya itu udah mulai kena area bawah supportnya. Mudah-mudahan dengan area support ini sudah kena, ini mulai mantul lagi ke atas. Dan kalau diperhatikan hari Jumat ini ya, kalau kita lihat secara candle satu hari, IHSG sempat turun sampai ke low-nya tadi di sini. Ya, area low 7099 dan closingnya masih mantul lagi 7137, di mana menyisakan ekor bawahnya cukup panjangnya dibandingin atasnya. Ini menandakan berarti bayarnya masih cukup besar gitu. Jadi ada kekuatan untuk belinya lumayan besar ya. Mudah-mudahan ini ada sinyal untuk mulai mantul. Kalau kalian perhatikan di hari Kamis kemarin, ini kelihatan ya closingnya di bawah, jadi close sama dengan low. Ini artinya yang mau jualan itu masih sangat besar. Jadi sampai-sampai ditekan sampai benar-benar di bawah, sehingga bayarnya benar-benar gak ada power gitu. Jadi benar-benar tekanan jualnya tinggi sekali. Nah kalau di hari Jumat ini kelihatan tekanan belinya itu cukup besar sehingga bisa menaikkan lagi indeksnya ke atas lagi gitu. Jadi mudah-mudahan tekanan belinya masih berlanjut sampai ke minggu depan karena IHSG sudah berada pada area support. Oke, kita lihat dalam satu minggu IHSG sendiri sudah terkoreksi sebesar 1,25%. Lumayan ini. Untuk ukuran indeks ini penurunannya cukup besar ya, dalam satu minggu udah 1%-an. Gitu. Kita lihat rekomendasi kita di minggu lalu. Yang pertama ada BRPT. Ya, BRPT daily. Oke, rekomendasinya kemarin entry low, entry-nya 1045 sampai 1090. Ini hari Senin sempat di 1065 low-nya, jadi masuk area entry ya. Dimana R11150 kita lihat naiknya 1105, hari keduanya 1120. Nah, hari ketiganya 1145. Jadi plus minus 1 tick ya. Gue selalu bilang ketika udah dekat-dekat area resistance plus minus 1 tick udah bisa jaga-jaga. Kalau dia gak kuat mulai turun ke bawah bisa take profit terlebih dahulu. Gitu. Jadi di sini 1145. Ya, udah mulai kena. Yang kedua ada Harum. Nah, Harum di minggu lalu tak bilangin memang area yang cukup menarik untuk diakumulasi di sini, dan ternyata closingnya di luar area ini gitu. Jadi waktu di close hari Selasa ini closingnya 1235, ini kan area cut loss-nya 1260 ya. Jadi ya karena udah kena cut loss, so udah exit aja gitu. Nah, di sini jadi exit di 1260. Ya, ini area cut loss. Yang ketiga ada Crush. Krakatau Steel juga sama, hari Seninnya di sini ya, low-nya 146. Masuk nih 142 sampai 147 ya, 146 masuk. Highest-nya 152. Jadi R1-nya udah kena 152, so udah clear gitu ya. 152. Gua selalu bilang ketika dia udah kena resistance pertama, itu udah selesai gitu rekomendasi mingguannya. Jadi kalau dia balik lagi ke area entry gimana? Ya udah selesai, jadi nggak usah masuk lagi. Tunggu di minggu depan ada stok baru lagi gitu. Jadi karena biasanya kalau dia udah balik lagi, udah kena resistance terus balik lagi ke area entry, itu tandanya ya barangnya nggak kuat gitu. Harusnya sih bisa naik terus gitu. Oke. Next, yang keempat ada CTRA. CTRA
sideways ya satu minggu ini. Jadi kalau kalian lihat dengan low-nya 1220 nih masuk ya area entry bawahnya 1200 sampai 1220. Jadi ketika gua kasih area entry bawah, ya udah tungguin aja. Kan di rekomendasi di minggu lalu gua bilang hati-hati ISG punya chance untuk kembali turun karena ada garis merah bawahnya itu belum kesentuh, dan ternyata minggu kemarin ini sudah tersentuh gitu ya. Jadi area CTRA terus area crash yang area bawah gitu itu bisa ditungguin emitennya gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat di hari Senin itu low-nya 1220 ya. Ini resistance pertama 1255 dan ini naiknya sampai ke high 1250 gitu. Jadi plus minus 1 tick yang udah mau exit ya udah nggak apa-apa, dan yang nungguin ini kebetulan hari Jumat juga naik ke atas tapi closingnya turun lagi. Jadi kurang lebih sih mirip-mirip aja ya. Jadi potensinya sampai 1270, cuman exitnya mungkin 1255 di R1-nya. Profit. Yang terakhir ada MSCI. Nah, minggu lalu ini tak bilangin oke, area supportnya di area sini sehingga bisa nungguin dekat-dekat area support. Senin bener merah, Selasa bener merah tapi malah tutupnya di bawah area supportnya. Jadi ya exit ya harusnya. Nah, ini kalian bisa lihat ya area buy-nya 370 sampai 380, di sini 374 ya low-nya. Jadi udah area entry sebenarnya masuk bisa, dan dia closing dari Selasanya itu di 366, sedangkan ini cut loss-nya juga 366, jadi udah pas kena area cut loss. Ya udah karena closing di angka yang sama, ya udah nih bisa exit dulu ini cut loss. Nah, dalam satu minggu kemarin range-nya itu di kisaran 0,7 sampai 2,9%, cukup bagus dengan kondisi ISG yang minus 1,25% ya. Jadi mudah-mudahan sih ya, kita tahu ISG nggak enak banget. Kalau kalian lihat sebenarnya memegang barang-barang itu jadi lebih kecil ya, banyak saham-saham kecil yang justru terbang. Jadi ya boleh sih masuk saham-saham kecil, cuma masalahnya kalian tuh harus punya exit way-nya. Kalau nanti dia turun ARB, apakah resikonya siap? Kalau kalian siap dengan penurunannya itu, ya udah silahkan gitu. Jadi sebelum kalian masuk ke emiten kecil, kalian hitung dulu resikonya, jangan cuma hitung cuannya. Jadi contoh gini, oke, saya siap cut loss 1 juta. Nah, anggaplah emiten itu bisa ARB 25% atau worst case-nya 50% gitu ya, karena 2 hari ARB gitu. Ya udah, berapa yang kalian beli kalau ternyata dia minus 50% itu sebanyak 1 juta loss-nya. Ya udah, berarti kalau gue beli 2 juta, dia turun sampai 50%, maka gue loss 1 juta. Ya udah, belinya 2 juta. Gitu. Jadi sesuai sama toleransi resikonya kalian di awal. Karena kalau kalian sudah menyiapkan batasan cut loss-nya, angkanya, dan kalian sudah terima, maka itu akan jadi lebih ringan untuk melakukan cut loss. Tapi kalau kalian mikirnya, oke, gue mau cuan nih, mungkin bisa ARA atau menaik 10%, ya udah gue hajar 100 juta deh gitu. Kalau naik 10% kan lumayan 10 juta, atau naik 25% lumayan 25 juta. Tapi kalian tidak melihat, oh ini potensinya bisa ARB minus 25%, minus 25 juta. Jadi ketika udah turun nggak sesuai dengan ekspektasinya kalian, akhirnya jadi kalian nggak mau cut loss. Aduh, minusnya udah kegedean nih 25 juta, sayang nih kalau mau di cut loss. Jadi ya susah ya kalau udah seperti itu. Akhirnya ditahan, ternyata masih turun lagi, ditahan masih turun lagi. Oke, mulai mantul nih. Nah, ternyata mantulnya tidak naik sampai ke harga semula, naik bentar terus mulai turun lagi. Ya, jadi itu yang paling banyak di kesalahan yang dibuat oleh para trader, di mana mereka tidak mempunyai plan untuk exitnya, yang dilihat hanya plan untuk ya take profitnya, seperti itu ya. Jadi makanya di rekomendasi mingguan selalu akan ada area cut loss, supaya apa? Supaya kita nggak tahu ini naiknya bisa sampai berapa. Tapi kalaupun ternyata dia tidak naik, kita punya batasan resiko yang bisa kita jaga. Kalian bisa lihat Harum. Oke, kita di sini minus 4,5% atau 3,97%. Ini bisa terjadi, bisa. Tapi kalau kalian tidak cut di area 1260, ya, maka potensi untuk bisa turun lebih dalam itu besar. Gitu. Sorry, ini kayaknya bukan 1260, Harum.
Ya, hari kedua ya. Ya, ini close 1235. Oke, kita cut loss 1235. Mungkin kelihatannya besar ya di area 6,6%-an nih minusnya. Tapi kalau kalian tidak cut di 1235, maka hari ini hari Jumat ya, ini close di 1155 di mana penurunannya masih cukup besar. Mungkin masih turun 10% lagi gitu. Jadi sayang sekali potensi untuk kalian loss-nya. Kan lebih baik, oke, gue keluar dulu 1235, gue cut loss dulu. Nanti kalau udah di bawah, gue masuk lagi. Kan lumayan, kalian bisa hemat 10%. Jadi yang harusnya mungkin kalau beli 100 juta, harusnya minus 10 juta. Kalian hemat 10 juta, kalian beli lagi di bawah 100 juta gitu. Jadi nggak ada masalah dengan area cut loss selama itu punya plan dan plannya benar gitu. Oke. Nah, kita masuk ke minggu depan seperti yang tadi kita jelaskan untuk sisi composite sendiri. Ya, ISG sudah menyentuh area supportnya di sini. Mudah-mudahan di minggu depan ISG mulai mantul. Mantul kemana? Ya mungkin ke area resistance pertama ya, di area sini dulu nih. Nah, area-area sini nih, 7253. Lalu setelah bisa close di atas itu, maka seharusnya ISG akan ngetes resistance-nya di sini ya, tadi 7325-nya ini. Ya, sementara range ISG di sini. Ya, kalau ISG turun di bawah 7100, gua sih nggak ngarepin. Karena kalau ini di break lagi di bawah 7100, ISG bisa kembali ke area bawah 7000 lagi gitu. Ya, walaupun ya ada spare 100, gua rasa nih spare 100-nya udah nggak akan kuat buat nahan ISG. Karena harusnya ini kan kemarin sebagai resistance di sini yang akan menopang ISG jadi area supportnya gitu. Mudah-mudahan ini area support yang cukup kuat bagi ISG di minggu depan. Kalau kita lihat dari MACD ini masih di atas 0. Stokastik udah dekat area 20 tapi masih belum ada penunjukan perubahan. Ya wajar ya, karena technical itu pasti akan lebih telat sedikit gitu. Jadi mungkin dia sideways, baru ISG teknikalnya baru mulai landai di stokastik, lalu mulai naik dikit, baru stokastik ada sinyal buy. Pasti akan telat-telat dikit, cuma ya teknikal kan juga ngebantu gitu ya. Oke, kita masuk ke rekomendasi minggu depan. Minggu depan gue rekomendasi saham yang pertama itu ada S Hardware. S Hardware kalau kalian perhatikan di sini ya sebenarnya ini area uptrend ya, dan dengan ISG yang turun, dengan banyak saham-saham lain yang turun, menurutku S Hardware cukup bertahan di pergerakan market, dan ini menandakan area yang cukup bagus untuk pergerakan S Hardware. Kita lihat area channelnya. Nah, ini mungkin agak sedikit sini. Nah, mungkin agak sedikit curam naiknya ya. Cuma kita bikin channelnya supaya kita lihat apakah kemungkinan bisa terjadi. Nah, di sini, jadi kalian bisa lihat channel ACES itu seperti ini, dan masih naik dalam pergerakan uptrend ya. Ini naik, koreksi dikit, naik lebih tinggi, koreksi dikit, naik lebih tinggi. Nah, ini mungkin ada koreksi. Jadi ya naiknya mungkin nggak terlalu kencang, mungkin sideways terlebih dahulu 1-2 hari, tapi gua harapin ini masih bisa break lagi ke atas ya, karena fasenya lagi uptrend gitu ya. So, area entry untuk ACES, kita lihat resistance horizontalnya. Ini resistance pertama di area sini, selanjutnya yang rame lagi di area sini gitu. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini area resistance, dan ini kemarin ngetes resistance. Next, selanjutnya itu support terdekat itu ada di sekitaran sini. Ya, jadi ini kita akan ambil sebagai acuan untuk pergerakan ACES di minggu depan. Area entry untuk ACES ya, ACES 790 sampai 810 lah ya. Nggak usah deh 820 karena pergerakannya juga lagi positif kan. Cut loss di 780. R1 kita akan kejar di area 875, kejauhan gak ya? 820 ke 875 udah 7% sih. Kita bagi 2 aja ya, 3,5 sama 3,5. Berarti target pertama di 850, target kedua di 875. Oke. Yang kedua ada ASA. ASA sebenarnya kalau kalian perhatikan ini masuk ke area range sideways ya. Ini gua
daftarin dulu sampai low-nya di sini. Nah, sebenarnya ya ini ada ekor ya, jadi ya udah kita main mainstream sekalian, mumpung ini udah murah, kalian bisa lihat stokastik ya udah di area 20, tinggal tunggu momentum mantul gitu. Nah, gua harap sih ini masih ada pantulan. Kalaupun nggak mantul, resikonya gua rasa nggak terlalu dalam. Kita mainnya safety aja di sini gitu. Kalau mantul kan lumayan ya. Nah, ini gua kasih garis miringnya dulu sampai di sini. Lalu di sini gua kasih area low-nya sini. Bisa. Nah, area miringnya sini kalau gua kasih clone itu bakal jadi apa ya? Jadi kalau dia close-nya di bawah garis merah ini, maka dia akan bisa menuju area 600-an ya. Jadi kita akan bermain di area sini. Harapannya mantul ya, karena ini stokastik udah murah ya, walau dia mau turun lagi, mantul dulu lah dikit baru nanti turun lagi gitu. Oke. Kan ini kan bisa lihat turun, naik sampai sini, turun lagi sampai sini. Ya gua harapin dia naik sampai sini kan, ya nggak bikin new high sih memang, tapi ya ini penurunannya udah cukup dalam ya, dalam waktu ini udah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 hari ini masih menunjukkan satu pergerakan turun, belum ada pantulan ke atasnya lagi. Jadi gua harapin ini masih ada pantulannya. Kalau kita lihat 2 minggu itu udah turun saya 17%, harusnya sih untuk kelas asa ini udah termasuk cukup dalam. Ya, mudah-mudahan bisa mantul. Oke, area entry untuk asa 725 sampai 740, cut loss 715, resistance pertama kita ambil MA5-nya di 770, resistance keduanya kita ambil di garis birunya ini 770 ke 810. Oke. Yang ketiga ada BRPT. BRPT sebenarnya ya kalian bisa lihat ya, ini resistance kemarin di break. Nah, ini turun sih, cuma ada ketahan di garis birunya ini area support. Nah, mudah-mudahan sih ada pantulan ya. Dengan support horizontalnya itu kan di low-nya di sini. Gitu. Nah, ini udah kena tadi ya, area low-nya di 1020 gitu. Nah, mudah-mudahan sih bisa mulai mantul lagi gitu. Nah, kita masukin aja area entry untuk BRPT di area 1010 sampai 1030. Cut loss-nya 1000. Next R1-nya kita ambil resistance terdekatnya yang ada di sini. Ya, 1125. Ya, memang agak lebar dikit karena pergerakannya biasanya cukup liar gitu. Gua harapin sih liarnya itu yang lumayan bisa ngasilin duit. R2-nya kita ambil di MA20 aja ya, 1160. Next, yang keempat ada ERA. ERA kalau diperhatikan juga cukup menarik ya. Ini masuk pada area sideways-nya. Gua kasih area supportnya itu sekitaran area sini, support yang paling sering kena dan mantul. Resistance-nya paling sering kena itu di sini yang pertama, yang kedua itu kita ambil peak-nya ya di sini. Oke, nah ini kelihatan jenjang-jenjangnya ERA ya. Jadi kita gambar kasih range untuk entry-nya yang paling sering kena di area sini. So, entry ERA di area 408 sampai 412, cut loss di 404, R1 di 426, R2 di 436. Ya, kalian bisa lihat di sini. Ya, MACD masih di atas 0, stokastik masih turun ke bawah. Ya, ini kan masih area sideways ya. Jadi mudah-mudahan masih sideways ya. Closing minggu depan naik lagi lah. Ini kan closing udah di bawah, nanti minggu depan closingnya di atas lagi. Next, yang terakhir ada Medco dengan harga oil yang kembali naik. Kalau kalian lihat di investing.com ya, per hari ini kelihatan komoditasnya, ini oil naik lagi ya, kenceng dalam satu hari. Ini gua rasa Medco dan oil related kayak Akra, Akra, Elsa itu akan cukup menarik di minggu depan gitu. Nah, ini hari ini closing sih hijau ya, tapi kalau secara candle dia opennya di atas, close-nya di bawah gitu. Gua rasa Senin nanti dia akan seperti itu juga, opennya di atas tapi closingnya rada bawah juga karena ya oilnya kan naik gitu ya. Jadi orang tuh optimis di pagi hari. Jangan terlalu FOMO, kalau nggak dapet ya udah nggak usah masuk gitu.
Oke, area entry untuk Medco. Nah, ini kalau kalian lihat ya, ini areanya mulai MA5-nya udah berpotongan di bawah dari MA20 gitu. Jadi sebenarnya sih area masuk area set downtrend gitu. Cuma MACD-nya masih di atas 0, stokastik yang mulai ada sinyal buy. Jadi ya ini udah termasuk koreksi yang lumayan dan ini mulai ada pantulan. Gua harap sih masih bisa naik lagi. Area entry untuk Medco di area 1180 sampai 1210, cut loss 1170, R1 kita ambil resistance terdekatnya itu di sini 1270, R2-nya selanjutnya di kejauhan 1400 kejauhan kayaknya. Sini. Oke, itu 1270, oke. Ya, nggak ada pilihan lain ya. Oh, ini ada support di sini. Ya, dekat juga 1290, udah langsung 1400 saja. Oke. Jadi ini ya rekomendasi kita di minggu depan, dan semoga apa yang gue berikan di analisa technical hari ini bisa buat kalian itu belajar untuk bagaimana cara kita melihat secara sederhana technical saham-saham yang menarik atau enggak menurut kita. Oke, sip. Thank you semuanya yang udah buat nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong bantu like, subscribe, dan share video ini supaya makin rame yang terbantu dengan ada video ini. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.